Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rama Aprilia dengan NIM akhir 173. Dan di sini saya akan menjawab dan menjelaskan dari soal-soal ujian akhlak dan tasawuf. Untuk soal yang pertama adalah sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya dan konsep ajarannya. Nah, klasifikasi mazhab tasawuf itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tasawuf akhlaki, yaitu mazhab yang fokusnya pada pembentukan akhlak dan penyucian jiwa untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Nah, untuk tokoh-tokoh utamanya adalah yang pertama ada Al-Ghazali, Hasan Al-Basri, Ibnu Athaillah, Al-Sakandari. Nah, untuk konsep ajarannya adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Untuk yang kedua adalah akhlak mulia sebagai jalan menuju Allah. Yang ketiga ada tawakal, sabar, syukur, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tasawuf yang kedua adalah tasawuf falsafi, yaitu mazhab yang fokusnya menggabungkan filsafat dan tasawuf dengan fokus pada hubungan metafisik antara manusia dan Tuhan. Nah, untuk tokoh-tokoh utama yaitu ada Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Jalaluddin Rumi. Nah, untuk konsep ajarannya adalah yang pertama ada wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud. Yang kedua ada penghayatan ilahi atau mahabbah. Yang ketiga ada penyerahan diri total kepada Allah sebagai sumber segala realitas. Nah, untuk yang ketiga adalah tasawuf amali, yaitu mazhab yang berpusat pada praktik ritual dan zikir untuk mencapai pendalaman spiritual. Untuk tokoh-tokoh utamanya yaitu ada Al-Hamid, Al-Ghazali, dan Al-Qusairi, dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Nah, untuk konsep ajarannya yang pertama ada zikir, yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua ada pengalaman tarikat atau metode spiritual. Yang ketiga ada praktik riyadah atau latihan spiritual, dan mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu. Nah, untuk tasawuf yang terakhir adalah tasawuf irfan, yaitu yang pendekatannya berfokus pada pengalaman mistis atau langsung dengan Tuhan. Untuk tokoh-tokoh utamanya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Robiah, dan Al-Adawiyah. Untuk konsep ajarannya yang pertama ada irfan, yaitu pengetahuan langsung melalui hati, dan yang kedua ada penghayatan cinta ilahi atau hubungan penuh kasih dengan Allah, dan yang ketiga ada pembebasan diri dari duniawi untuk mencapai makom rohani yang tinggi. Oke, untuk soal nomor 2 adalah menurut Syekh Zunun Al-Mishri itu bahwa taubat ada 3 macam. Nah, yang pertama ada taubat dari dosa atau taubat al-awam. Nah, di taubat ini tuh adalah taubat yang dilakukan oleh seseorang yang menyadari dan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya. Jadi pada tingkat ini itu seorang hamba merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang telah melanggar perintah Allah, dan dalam taubat ini tuh ia berjanji untuk tidak mengulanginya dan kembali pada jalan yang benar. Nah, untuk yang kedua ada taubat dari lupa atau taubat al-khas. Nah, taubat ini adalah taubat yang dilakukan oleh orang yang menyadari bahwa ia telah terjebak dalam kelalaian atau lupa untuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Nah, orang yang bertaubat dengan jenis ini tuh mereka merasa bahwa ia telah lalai dalam beribadah, zikir, atau kewajiban agama lainnya meskipun tidak melakukan dosa yang besar. Nah, untuk yang terakhir adalah taubat dari selain Allah atau taubat al-khas. Nah, dalam taubat ini adalah taubat yang lebih dalam dan lebih mulia, yakni taubat yang dilakukan oleh orang yang menyadari bahwa mereka itu telah terlalu fokus pada selain Allah. Nah, baik itu pada dunia, harta, jabatan, atau segala hal yang mengalihkan perhatian dari Allah. Nah, ini itu adalah bentuk taubat yang paling tinggi, di mana seseorang itu tidak hanya menyesali dosa atau kelalaiannya, tetapi juga menyadari bahwa mereka itu hatinya telah teralihkan dari Allah yang Maha Tinggi. Seperti itu. Oke, untuk soal yang ketiga adalah jelaskan syariat
Tarekat, hakikat, dan ma'rifat disertai dengan contohnya. Oke, untuk yang pertama ada syariat atau hukum Islam. Nah, syariat ini tuh adalah aturan atau hukum Islam yang bersifat lahiriah, yaitu meliputi ajaran-ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan syariat ini tuh mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah misalkan sholat, puasa, zakat, haji, hingga muamalah seperti pergaulan, perdagangan, dan sebagainya. Nah, untuk contohnya itu adalah menjalankan kewajiban sholat setiap hari, terus juga ada menunaikan zakat, terus menghindari praktik riba dalam transaksi ekonomi. Untuk yang kedua adalah thariqat atau jalan spiritual. Nah, thariqat ini adalah jalan atau metode yang ditempuh oleh seorang sufi untuk mencapai tujuan spiritual, yaitu kedekatannya dengan Allah. Nah, thariqat ini tuh tidak hanya mencakup ritual tertentu, tetapi juga melibatkan latihan-latihan batin seperti zikir, tafakur, dan mujahadah. Nah, misalnya adalah dengan zikir berulang-ulang dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Lalu untuk yang ketiga ada hakikat atau kenyataan atau realitas spiritual. Nah, hakikat di sini tuh maksudnya adalah kenyataan atau hakikat yang lebih dalam mengenai Allah dan alam semesta. Nah, pada tingkat ini tuh seorang shalik harus memahami realitas batin yang lebih tinggi dan menghayati hakikat segala sesuatu. Nah, contohnya adalah merasakan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa seperti itu. Lalu yang terakhir ada ma'rifat atau pengetahuan dan pengenalan kepada Allah. Nah, ma'rifat di sini tuh maksudnya adalah mengenal dan memahami Allah dengan pengetahuan langsung yang diperoleh melalui pengalaman batin. Nah, ma'rifat itu tidak hanya sekedar pengetahuan intelektual, tetapi juga merupakan pengetahuan yang bersifat langsung dan intuitif. Untuk contohnya adalah melihat dunia dengan pandangan spiritual seperti itu. Oke, untuk soal yang nomor 4 adalah sebutkan dan jelaskan 10 tanda muhabbah ilahiyah atau cinta ilahi. Yang pertama tentunya adalah konsisten dalam beribadah, yaitu seseorang itu teratur dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, contohnya itu menjaga sholat tepat waktu, memperbanyak zikir, dan melakukan ibadah sunnah dengan penuh perhatian. Untuk tanda-tanda yang kedua adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cinta kepada Allah itu juga berarti mencintai Rasulnya. Seperti itu, sebagaimana dalam hadis itu seorang tidak akan mencapai cinta yang sempurna kepada Allah tanpa mencintai Rasulnya. Nah, untuk contohnya itu adalah meneladani akhlak Rasulullah, mengikuti cara hidupnya, dan berselawat kepada Rasulullah. Untuk yang ketiga adalah menjauhi dosa. Nah, orang yang mencintai Allah itu akan berusaha menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat, karena cinta kepada Allah itu juga mendorong seseorang untuk membersihkan hatinya dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak hubungannya dengan Allah. Contohnya juga itu ada menjauhi kebohongan, ghibah, zina, dan dosa-dosa lainnya. Untuk yang keempat adalah rindu dan cinta untuk berdekatan dengan Allah. Nah, tanda cinta ini adalah rasa rindu dan ingin selalu dekat dengan Allah. Nah, contohnya adalah rindu untuk melaksanakan sholat malam atau tahajud, atau berdoa dengan khusyuk. Untuk yang kelima adalah mengutamakan perintah Allah di atas segala hal. Nah, cinta kepada Allah itu juga akan membuat seseorang itu mengutamakan perintahnya di atas segala sesuatu, bahkan di atas keinginan pribadinya. Nah, contohnya adalah meninggalkan pekerjaan atau aktivitas duniawi demi melaksanakan ibadah yang lebih utama. Misalkan meninggalkan pekerjaannya demi ibadah dulu, ibadah 5 waktu atau ibadah sholat Jumat. Nah, untuk yang keenam adalah meninggalkan duniawi yang berlebihan. Nah, cinta ilahi itu juga membuat seseorang tidak terikat dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Nah, seorang yang mencintai Allah itu tidak akan terjebak dalam kesenangan dunia dan lebih fokus kepada akhirat. Contohnya itu adalah tidak tergoda oleh
harta, kedudukan, kemewahan yang berlebihan, serta selalu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhiratnya. Untuk yang ketujuh adalah sabar dalam menghadapi ujian. Nah, orang yang mencintai Allah itu akan bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidupnya. Karena mereka itu percaya bahwa ujian yang datang adalah bagian dari takdir Allah yang merupakan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya itu adalah tetap bersabar dan tawakal ketika menghadapi kesulitan hidup. Untuk yang ke-8 adalah ikhlas dalam beramal. Nah, cinta kepada Allah itu juga tercermin dalam keikhlasan hatinya saat orang itu beramal. Seperti itu. Jadi mereka itu bukan untuk mendapatkan pujian atau balasan dari manusia, karena hanya menginginkan ridhonya Allah, seperti menyumbangkan harta atau melakukan kebaikan tanpa mengharap imbalan selain ridho Allah. Untuk yang ke-9 adalah mencari ridha Allah dalam segala hal. Nah, seorang yang mencintai Allah itu akan berusaha untuk selalu mencari ridha Allah dalam setiap aspek kehidupannya, baik itu dalam pekerjaan, hubungan sosial, atau keputusan-keputusan pribadinya. Contoh, memilih pekerjaan yang halal dan tidak merugikan orang lain, seperti itu. Untuk tanda-tanda yang terakhir adalah menghargai dan menjaga ukhuwah Islamiyah, yaitu mencintai sesama muslim dan menjaga hubungan persaudaraan dengan orang lain, seperti itu. Jadi contohnya itu membantu sesama muslim yang membutuhkan, menjaga silaturahmi, dan menghindari fitnah atau perselisihan antar sesama, seperti itu. Oke, untuk soal yang terakhir adalah jelaskan konsep ajaran tasawuf yang berupa wahda al-syuhud, wahda al-wujud, hulul, dan ittihad. Untuk yang pertama ada wahda al-syuhud atau kesatuan pandangan. Nah, dalam hal ini tuh mengajarkan bahwa seseorang yang mencapai tingkat spiritual tertentu melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai satu kesatuan yang berasal dari Allah, meskipun tampak ada perbedaan antara makhluk dan Tuhan. Mereka ini melihat semua hal sebagai manifestasi atau tanda-tanda kebesaran dari Allah. Nah, contohnya misalkan ada seorang seniman yang melihat semua karya seni di sekelilingnya itu sebagai ekspresi dari jiwanya. Meskipun karya seni tersebut beragam bentuknya, sang seniman itu tetap menyadari bahwa semuanya itu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu jiwanya yang melukis tersebut tadi. Begitu juga dengan seorang sufi yang melihat seluruh alam dan makhluk sebagai tanda-tanda dari kebesaran Allah meski tampak berbeda secara fisik, seperti itu. Lalu untuk yang kedua ada wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Nah, dalam hal ini itu hanya ada satu wujud yang sejati, yaitu Allah. Jadi semua yang ada di alam semesta ini tuh adalah perwujudan atau manifestasi dari wujud Allah. Dengan kata lain, segala sesuatu yang tampak di dunia itu tuh pada dasarnya bagian dari wujud dari Tuhan yang satu. Nah, misalkan ada lautan yang sangat luas. Nah, semua air yang ada di lautan itu adalah air yang sama meskipun tampak sebagai gelombang atau ombak, tetapi sumber air itu berasal dari satu sumber, yaitu lautan itu tadi. Nah, begitu juga dengan makhluk dan alam semesta. Semua itu kan manifestasi dari wujud Tuhan yang satu. Untuk yang ketiga adalah hulul atau penitisan Tuhan. Nah, hulul ini mengajarkan bahwa Tuhan itu bisa bersemayam atau berada dalam diri makhluknya. Nah, khususnya dalam diri orang-orang yang telah mencapai tingkat spiritual tertentu. Seperti itu. Jadi misalkan ada sebuah kaca bening yang menerima cahaya matahari. Nah, ketika cahaya itu masuk ke dalam kaca, kan cahaya tersebut berada dalam kaca namun tetap merupakan cahaya dari matahari, seperti itu. Nah, begitu juga dengan Tuhan yang diyakini dapat bersemayam dalam tubuh seorang sufi yang telah mencapai tingkat spiritual, meskipun ia itu tetap bukan Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Lalu yang keempat ada ittihad atau persatuan dengan Tuhan. Nah, penjelasannya ittihad itu adalah
sebuah konsep di mana seorang sufi yang mencapai tingkat spiritual tertentu itu merasakan persatuan yang total dengan Tuhannya. Nah, dalam pandangan itu tuh seorang sufi merasa dirinya itu tidak terpisah dari Allah, dan segala yang dia lakukan adalah manifestasi dari kehendak Tuhan. Nah, misalkan ada dua tetesan air yang terjatuh ke dalam sungai dan kemudian menyatu dengan aliran sungai tersebut. Nah, setelah bersatu, keduanya itu kan tidak dapat lagi dibedakan karena telah menjadi satu kesatuan, seperti itu. Begitu juga dengan seorang sufi yang mencapai derajat ittihad, ia merasa dirinya itu bersatu dengan Tuhan, dan tidak ada perbedaan antara dirinya dan Allah dalam hal hakikat, meskipun dalam aspek fisik itu dia tetap seorang hamba, seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari saya dari soal-soal ujian akhir semester pada matkul akhlak dan tasawuf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.